Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Maulana Hardi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Muaro Jambi. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Perkenalkan, dua orang hebat yang mendampingi saya dalam mengikuti program calon guru penggerak. Yang pertama adalah Ibu Nani Yusefa selaku fasilitator, dan yang kedua adalah Bapak Sri Gianto selaku pengajar praktik. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan melalui kesepakatan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan atau kesepakatan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal untuk membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menumbuhkan budi pekerti yang baik, tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Yang kedua, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Yang keempat, menumbuhkan budaya positif. Yang kelima, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keenam, mengajarkan murid untuk mencapai solusi dari suatu permasalahan. Tolak ukur keberhasilan adalah: yang pertama, tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa dan guru mampu melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar dan tanpa paksaan atau tekanan. Yang ketiga, siswa mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Dan yang kelima, siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas bersama murid. Yang keempat, memasang keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang kelima, melakukan kontrol, refleksi, dan perbaikan terhadap pelaksanaan keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang keenam, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi atau diseminasi terkait membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketujuh,
melakukan sosialisasi atau diseminasi kepada warga sekolah terkhusus kepada rekan guru. Yang ke-8, menerapkan budaya positif, membuat keyakinan atau kesepakatan kelas atau sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang kedua, dukungan kepala sekolah, pendidik, atau guru dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama dalam bekerja sama atau berkolaborasi serta berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Yang ketiga, dukungan orang tua atau wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Berikut ini merupakan dokumentasi dari kegiatan penerapan dalam pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas bersama murid kelas 12A Multimedia SMK Negeri 2 Muaro Jambi. Dan yang berikut ini merupakan dokumentasi dari kegiatan diseminasi bersama guru SMK Negeri 2 Muaro Jambi dengan materi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di kegiatan Bapak rutin kita, dan terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk mengadakan kegiatan diseminasi. Kegiatan ini merupakan salah satu aksi nyata dalam kegiatan guru penggerak, dan kebetulan materi yang saya bahas adalah penerapan budaya disiplin positif di lingkungan sekolah. Ini merupakan materi modul 1.4. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya selaku pemateri Maulana Hardi. Kemudian dalam kegiatan guru penggerak, saya didampingi oleh 2 orang. Yang pertama adalah Bapak Sri Gianto. Mungkin Bapak-Bapak yang wilayah Bapak Ibu wilayah Bahas sudah mengenal karena ini selaku kepala sekolah di SD 2. Itu sebagai pengajar praktik saya. Dan kemudian ada Ibu Nani Sepa, ini merupakan guru pengawas. Oke, selanjutnya selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, jadi di sini sifatnya saya bukan merasa lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian, bukan merasa lebih hebat, tapi ini sifatnya hanya sharing, kita berbagi pengalaman. Saya juga merasa tidak lebih pintar karena saya yakin Bapak Ibu yang basicnya dari pendidikan mungkin sebelumnya sudah menerima materi ini, tapi mungkin bagi yang basicnya bukan pendidikan seperti saya, ini baru kali ini saya menerima materi seperti ini. Baiklah, untuk materi yang saya sampaikan di sini ada beberapa materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia.
Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, jadi untuk pembelajaran dengan paradigma baru, nah ini diterapkan untuk kurikulum kita yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi dalam kurikulum baru, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, artinya apa? Pembelajaran yang mengakomodir atau memfasilitasi berbagai kebutuhan belajar murid. Jadi gini, kita dalam proses belajar mengajar, kita tidak mengajarkan satu ketentuan khusus. Karena di dalam satu kelas itu siswa kita kan mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Nah, jadi proses pembelajarannya itu juga harus berbeda. Seperti yang kepala sekolah tadi sampaikan, bahwa saat ini kita tidak memaksa murid untuk pintar. Nah, tapi kita memberikan arahan supaya mereka belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, itu adalah prinsip dari kurikulum Merdeka yang baru. Sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi akhirnya diharapkan lulusan kita itu memiliki profil pelajar Pancasila. Nanti saya jelaskan apa saja profil pelajar Pancasila itu. Hal tersebut sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun. Nah, jadi kita selalu pendidik itu diharapkan menuntun siswa. Apa itu menuntun? Yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam, artinya sesuai dengan lingkungan, dan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, ini adalah filosofis dari Ki Hajar Dewantara yang diterapkan dalam proses pendidikan kurikulum Merdeka. Nah, ini yang tadi saya sebutkan adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah kebinekaan global. Artinya kita menerima segala perbedaan yang ada di Indonesia. Karena kita ini di Indonesia kan berbagai macam suku, agama, dan ras ya. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Oke, di sini kita berfokus pada disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu punya gambaran sendiri apa itu disiplin. Ini definisi disiplin. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dengan memberikan sebuah aturan atau peraturan. Nah, jadi dasar dari disiplin itu adalah aturan atau peraturan. Oke, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan akibat dari aturan. Mungkin bagi kita yang menerima, yang ingin melakukan disiplin itu biasanya merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kita terikat dengan aturan. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, jadi ketika menerapkan kedisiplinan, itu kita harapkan murid-murid kita itu menerapkan disiplin itu karena intrinsik. Intrinsik itu artinya apa? Disiplin atas dorongan diri sendiri, bukan karena ekstrinsik. Ekstrinsik itu artinya apa? Disiplin karena dorongan dari luar dirinya. Disiplin positif
merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau iming-iming atau ancaman maupun hukuman. Nah, jadi maksud dari disiplin positif itu adalah membangkitkan disiplin dari dirinya sendiri atau dari diri siswa sendiri. Dalam melakukan sesuatu, setiap orang pasti memiliki kebutuhan dasar yang melatar belakangi atas tingkah laku atau perbuatannya. Nah, itulah yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi setiap siswa yang melakukan kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasar yang memotivasi mereka melakukan hal tersebut. Apa saja kebutuhan dasar itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, ini kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, ini biasanya bagi murid-murid yang cari perhatian, nah itu berarti mereka memerlukan kebutuhan dasar, kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, biasanya kalau ada murid-murid yang bermasalah karena dia main game, ini biasanya karena kebutuhan dasar mereka adalah kebutuhan dasar kesenangan. Oke, motivasi perilaku manusia. Dari kebutuhan dasar yang sudah saya jelaskan tadi, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini kita sangkutkan dengan perilaku mereka dalam hal kesalahan ya. Nah, jadi ada 3 motivasi dalam melakukan perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, jadi biasanya siswa itu disiplin karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya. Kemudian, nah untuk yang pertama ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi artinya siswa itu disiplin karena adanya takut, mereka takut akan dihukum. Ya. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan tindakan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Sebagai contoh, dulu biasanya ketika kita pembagian raport itu ada ranking-rankingnya. Nah, ini merupakan satu tindakan kedisiplinan tapi yang sifatnya ekstrinsik. Jadi siswa itu belajar mungkin karena ingin mengejar iming-iming. Ada juga mungkin yang memang dari dasar dirinya juga ya. Nah, tapi beberapa di antaranya ada yang melakukan kedisiplinan itu karena ingin mendapatkan imbalan atau iming-iming. Dan yang terakhir ini adalah motivasi yang seharusnya diterapkan oleh siswa, dimiliki oleh siswa. Dan inilah yang harus kita bangun ke siswa, yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Artinya murid melakukan tindakan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi ketika mereka melakukan kedisiplinan itu karena memang tertanam dari dirinya sendiri. Mereka harus berbuat baik, mereka datang cepat itu karena memang mereka ada dari diri sendiri, kedisiplinan diri sendiri. Nah,
Ini ada beberapa konsep penerapan disiplin dengan identitas gagal. Mungkin selama ini kita beranggapan ini konsep ini adalah bernilai positif, tapi ternyata ini adalah bernilai gagal. Yang pertama adalah hukuman. Nah ya, hukuman itu gini. Dari yang saya pelajari, hukuman itu sifatnya spontan. Memang kita sudah memiliki peraturan, tapi hukuman itu sifatnya spontan. Sebagai contoh, ini dari yang sering saya lihat juga, ya. Sebagai contoh gini ya, siswa terlambat, kemudian karena dia terlambat kita beri hukuman, contohnya mengutip push up atau mengutip sampah dan lain sebagainya. Nah itu adalah dalam bentuk hukuman. Artinya sifatnya spontan, tidak tertulis jenis hukumannya itu apa, itu namanya hukuman. Yang kedua, maaf saya jelaskan dulu. Hukuman itu biasanya menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, kemudian sifatnya memaksa. Kemudian apabila ada yang melakukan pelanggaran, biasanya murid menyembunyikan kesalahannya. Dengan cara gimana? Dengan cara berbohong. Untuk apa? Untuk terhindar dari hukuman. Oke. Sifat yang didapat oleh murid, biasanya murid akan menjadi rendah hati. Rendah diri, maaf ya, salah. Rendah diri. Yang kedua adalah penghargaan. Nah ini juga sering kita terapkan pada saat pembagian rapot atau kenaikan kelas dengan cara memberikan hadiah. Memang itu memancing siswa untuk bisa mendapatkan juara, tapi dikarenakan adanya iming-iming penghargaan atau hadiah. Nah biasanya ciri-ciri penghargaan adalah yang didapatkan tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Artinya gini, ada kecemburuan sosial. Biasanya dengan hubungan ini ada kecemburuan sosial antara yang mendapatkan prestasi dengan yang tidak mendapatkan prestasi. Kemudian mematikan kreativitas. Maksudnya gimana mematikan kreativitas? Mungkin siswa itu sebenarnya punya kelebihan yang lebih, tapi dengan kemampuan yang dia terapkan sekarang, dia sudah mendapatkan hadiah, akhirnya dia merasa, ternyata begini aja aku bisa juara 1. Berarti porsi belajarku begini aja lah, gitu kan. Padahal dia bisa lebih tinggi lagi. Nah itu artinya mematikan kreativitas. Selanjutnya yang keempat adalah penghargaan itu sebenarnya hukuman dengan sistem ranking. Jadi sebenarnya penghargaan itu merupakan hukuman menjerat siswa. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Nah itu dari penghargaan. Nah ada disiplin yang dianggap sukses. Apa saja? Yang pertama konsekuensi. Nah ini beda tipis antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tadi sifatnya spontan, adanya peraturan tapi tidak disebutkan hukuman sanksinya apa. Nah kalau konsekuensi itu antara peraturan disebutkan juga sanksinya. Nah itu ya bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah sebagai contoh, kita membuat peraturan yang terlambat sekolah maka akan disanksi membersihkan lingkungan sekolah. Berarti sudah ada aturan tetapnya. Nah itu namanya konsekuensi. Nah jadi saya rasa bisa ya membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah apa yang didapatkan? Yaitu penguatan jangka pendek. Nah, memang ada kesepakatan antara guru dan murid dalam menerapkan konsekuensi, tapi itu biasanya tidak begitu tertanam di diri siswa. Artinya apa? Penerapannya itu sifatnya hanya jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Nah, jadi guru itu selalu memonitoring dalam menerapkan konsekuensi. Artinya karena tadinya tidak tertanam di diri siswa ya, jadi guru itu harus selalu memonitoring. Yang ketiga, stimulus respon. Artinya konsekuensi dilakukan ketika guru menerapkan, memberikan teguran.
Yang keempat, murid menghormati peraturan, karena memang peraturan yang dibuat itu atas kesepakatan antara guru dan murid. Yang terakhir, tidak dapat menentukan pilihan. Artinya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Karena adanya ketetapan tersebut, ketetapan aturan, jadi biasanya ketika mendapatkan sanksi, murid hanya menjalankan sanksi yang sudah ditetapkan. Mereka tidak diberikan kebebasan untuk mengerjakan hukuman sanksi jenis lain. Nah, itu artinya tidak dapat menentukan pilihan. Nah, identitas sukses yang kedua adalah restitusi. Nah, inilah yang diharapkan kita terapkan di lingkungan sekolah ataupun paling tidaknya di lingkungan kelas. Dengan restitusi, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kemudian restitusi ini berfokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Artinya apa? Diharapkan dengan adanya restitusi maka kedisiplinan siswa itu muncul dari diri siswa. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Artinya murid yang menentukan bagaimana dia menyelesaikan masalah dan dengan cara apa dia menyelesaikannya. Jadi ketika murid bermasalah, dialah yang menyelesaikan masalahnya, walaupun guru hanya sekedar mengarahkan. Yang terakhir, murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, ini kenapa dia bersemangat? Karena memang keinginan dialah yang kita turuti dalam menyelesaikan masalah. Oke, kita bahas berfokus ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ini beda dengan hukuman dan apa tadi ya. Nah, karena kalau restitusi ini biasanya permasalahan itu diselesaikan dengan keinginan siswa yang bermasalah. Ciri-ciri restitusi adalah dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Artinya dalam menyelesaikan masalah, guru itu menawarkan murid yang mencari solusinya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, mengutamakan perbaikan karakter. Nah, jadi dengan restitusi ini nantinya adalah tujuannya adalah untuk memperbaiki karakter siswa. Dan yang terakhir, berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, jadi bukan sanksi dan hukuman yang direstitusi, tapi solusi yang dicari. Oke, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan tugas atau PR. Ketika hukuman, nah ini contohnya biasanya guru menghukum murid tersebut dengan berdiri di depan kelas selama belajar berlangsung. Apa yang didapat? Apa ciri-cirinya? Biasanya guru marah dan murid akan menjadi takut. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas atau PR-nya di saat jam istirahat sebanyak 2 rakaat sesuai peraturan yang telah disepakati. Nah, artinya hukuman yang konsekuensi yang diberikan itu sesuai dengan kesepakatan. Ciri-cirinya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kenapa menghormati? Karena memang sudah hasil kesepakatan. Untuk restitusi, guru menanyakan alasan atau sebab, keyakinan kelas atau diri serta sama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini biasanya
Ciri-cirinya guru bersikap terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Dalam menghadapi siswa yang bermasalah, itu biasanya kita menggunakan 5 posisi kontrol. Apa saja? Yang pertama adalah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Apa sih perbedaannya? Nah, ini akan kita saksikan video cuplikannya ya, untuk membedakan 5 posisi kontrol. Adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, lanjut. Tadi ada kata-kata keyakinan kelas. Mungkin masih bertanya-tanya apa itu keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, jadi ini gambaran pertanyaan pemantiknya. Ada 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarakan kendaraan bermotor? Kira-kira jawabannya apa? Untuk keselamatan biasanya ya. Jadi, menggunakan helm itu untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat di masa-masa pandemi COVID-19? Nah, ini biasanya jawabannya adalah untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan itulah tadi yang namanya keyakinan kelas. Sedangkan aturan-aturan ini, nah itu yang namanya peraturan kelas. Nah, jadi biasanya keyakinan itu bahasanya bersifat positif dan umum, gitu ya. Oke, saya sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas di 3 kelas yang berbeda. Kelas yang saya ajar yaitu kelas 12A, 12B, dan 12C multimedia. Nah, caranya biasanya saya dengan cara berdiskusi, yaitu setiap siswa, seluruh siswa itu membuat peraturan dan keinginan yang mereka inginkan di papan tulis. Nah, jadi jika jumlahnya 28 atau 29, yang mereka semua menuliskan peraturan yang mereka inginkan. Dari 28 peraturan yang mereka buat, itu dirumuskan lagi, disederhanakan lagi, dan dirubah menjadi bahasa keyakinan kelas, atau bahasanya dirubah menjadi bahasa yang positif. Karena kalau peraturan itu kan biasanya sifatnya tekanan, gitu ya. Nah, ini kita rubah menjadi bahasa keyakinan yang bahasa positif. Nah, setelah dirangkum, disederhanakan, akhirnya dari beberapa kelas tersebut muncullah rata-rata itu sekitar 6 dan 5 keyakinan kelas. Nah, kalau memang Bapak Ibu itu sebagai wali kelas, keyakinan kelas ini bisa dipajang di dinding kelas. Nah, karena saya ini hanya sebagai guru mata pelajaran, keyakinan kelas ini hanya saya cantumkan di grup mapel saya. Nah, supaya bisa setiap saat mereka melihat keyakinan kelas dari kesepakatan bersama. Bagaimana sih? Nah, ini gambaran ketika saya membuat keyakinan kelas. Ini adalah gambar ketika setiap siswa menuliskan peraturan kelas yang mereka inginkan. Kemudian ini ketika saya menyederhanakan dari peraturan menjadi keyakinan, sehingga muncullah 6 keyakinan kelas. Apa saja itu 6 keyakinan kelas? Nah, ini adalah 6 keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 12A multimedia. Nah, jadi ada 6 ya, padahal di jumlah siswanya itu tadinya ada 29.
Oke, ini prinsip membentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Artinya apa? Bahasa keyakinan kelas ini mencakup untuk beberapa peraturan. Sebagai contoh, peraturannya adalah menjaga kebersihan, dilarang membuang sampah di dalam kelas, membuang sampah harus di tong sampah, yang piket harus piket tepat waktu. Nah, itu keyakinannya bisa dibuat disederhanakan menjadi menjaga keindahan dan kebersihan kelas, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, artinya bahasanya umum, tidak mencakup urusan agama dan ras dan sebagainya, artinya sifatnya universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, jadi bahasanya positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi tadi seperti 29 siswa disederhanakan hanya jadi 6. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, jadi dari 3 kelas yang saya terapkan buat keyakinan kelas, rata-rata keyakinan kelasnya itu berbeda-beda karena setiap kelas kondisinya berbeda-beda, ya. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatannya. Nah, jadi guru dan siswa harus terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Inti dari kesemuanya adalah penerapan restitusi. Di sini ada kalimat segitiga restitusi, artinya apa? Dalam penerapan restitusi ada 3 tahapan ideal. Apa saja? Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk contoh penerapannya bisa kita lihat videonya lagi. Ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, jadi itu adalah materi saya tentang ujungnya ini tentang segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita menghadapi siswa yang menghadapi dan menyelesaikan siswa-siswa yang bermasalah. Nah, namun pada kenyataannya saya kan juga tahu kondisi keadaan kita di sini, ya. Jadi tidak bisa ujung-ujung kita langsung menerapkan segitiga restitusi, itu sangat mustahil saya rasa, ya. Nah, jadi paling tidak kita bertahap mulai menghindarkan pendisiplinan dengan cara hukum, dengan cara yang lebih sesuai lagi, baru perlahan-lahan kita ke proses restitusi. Oke, saya rasa sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Itulah tadi paparan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.